Dipersilakan untuk memindahkan parkirnya karena mengganggu. Dipersilakan segera memindahkan parkirnya karena sudah di tempat pataran. Demikian untuk tindakan. Karena dulu kan kita baca kan, enggak ya? Bapak Menteri Penerangan Republik Indonesia, Bapak para Menteri, di antara kami panitia sempat timbul tanda tanya, apakah Bapak Presiden dapat bersama-sama kami pers nasional pada peringatan Hari Pers Nasional. Alhamdulillah, hari ini terbukti Bapak dengan wajah cerah dan senyum yang khas harus dilakukan dan tidak akan pernah luntur. Karena itu sudah sepatutnya dalam keadaan berpuasa dan sehat walafiat hari ini. Bapak telah hadir pada Hari Pers Nasional 90 Jum'at. Hari Pers Nasional 91 di bagian beberapa pemimpin umum, pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi, pimpinan radio dan televisi yang tarik tersendiri. Sejak 2 hari yang lalu mereka sudah mulai berbondong-bondong datang. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta api, dan ada inilah para wartawan kembali hendak menjadi dan lebih mengobarkan semangat berjuang, semangat mengabdi dan wartawan dari Singapura, Saudara Ismail Awang dan Saudara Gengo Naga dan berjuang untuk rakyat. Karena itu kepedulian pers terhadap rakyat tidak perlu ditanyakan lagi. Melalui seminar antara lain seminar hortikultura membicarakan bagi kami peroleh dari pihak Departemen Pertanian, Bank Tabungan Negara yang hari ini juga berumah penduduk juga kami lakukan bersama BKKBN dengan BTN. 5 buah sampan kami berikan kepada penduduk daerah pemusuk daerah ini. Hiburan kami berikan secara gratis kepada penduduk di daerah Surakarta. Antara lain wayang hari ini selama 4 hari diikuti 35 peserta. Bulan-bulan kami menyiapkan upacara puncak peringatan Hari Pers 90. Itu memang ada. Itu adalah karena kami manusia biasa. Kami juga mengucapkan Jawa Tengah dan Bapak Wali Kota Kota Madia Surakarta yang ternyata banyak membantu kami dalam penyelenggaraan APN 96 ini. Keadaan ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan informasi kabar dari ibu kota maupun tetangga provinsi telah memasuki karena sifat penyampaian informasinya sangat efektif yang langsung menjangkau dari rumah. Dapat diselesaikan pembangunannya pada tahun 1996 ini. Dengan demikian, stasiun RRI Semarang, Surakarta, dan Purwokerto, radio siaran pemerintah daerah,
atau RSPD sangat digemari oleh masyarakat pedesaan yang jumlahnya telah tumbuh pesat sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan media tradisional. Yang memiliki yang lain dari media tradisional tersebut adalah kemampuannya membawakan muatan tuntunan. Jawa Tengah kami dorong untuk memanfaatkan media tradisional melalui acara-acara seperti 17-an Hari Jadi Kabupaten atau Kota Madiun menjadi filter-filter budaya yang dikatif kita. Komunikasi melalui media cetak tersebut tetap dapat menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif yang dapat mendukung stabilitas nasional. Akhirnya kami dari dulu tanah air. Sebagai hamba Allah, sebagai umat beragama disebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan 50 tahun. Karena pada tanggal tersebut, dalam tahun 1946, terbentuklah Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PBI yang dilahirkan di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam perjalanan selanjutnya, PBI ditetapkan sebagai satu-satunya wadah organisasi kewartawanan di Indonesia yang berperan aktif mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, segenap insan pers nasional kita setelah 50 tahun menyusuri sejarah perjuangannya, pada hari ini menetapkan tema profesionalisme pers nasional menyongsong abad ke-21. Posisi sebagai cermin keadaan masyarakatnya, pers yang aktif dan kreatif luasnya dan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita menyadari dalam memasuki pembangunan jangka panjang kedua, masyarakat Indonesia menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan Hari Pers Nasional. Peringatan kali ini terasa dalam suasana yang khusus, sebab hari ini Persatuan Wartawan Indonesia dan Serikat Penerbit Surat Kabar memperingati ulang tahunnya yang ke-50. Peringatan ini juga dilakukan di Kota Solo, kota tempat lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia setengah abad yang lalu. Bukan hal yang kebetulan bahwa beriringan dengan peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka pada bulan Agustus 1945 yang lalu, banyak organisasi dalam masyarakat kita yang memperingati 50 tahun usianya. Ini merupakan bukti sejarah bahwa kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mendapatkan dukungan yang luas dari rakyat kita sendiri. Bagi negara yang baru diproklamasikan, dukungan rakyat tadi sangat menentukan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pada awal berdirinya negara kita, Ahmad Bencar merupakan relawan yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak sah oleh karena dibentuk oleh tentara Jepang yang sudah kalah perang. Jika propaganda lawan ini bisa mempengaruhi rakyat dan diterima oleh dunia internasional, sungguh sulit kita membayangkan apa yang akan terjadi dengan negara kita ini. Disitulah letaknya peranan penting dari dukungan rakyat. Proklamasi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan demikian lama melalui berbagai cara mendapatkan dukungan di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya mengapa demikian banyak organisasi tumbuh segera setelah proklamasi kemerdekaan itu. Bukan hanya yang sekarang kita sebut sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi kekuatan sosial politik, tetapi juga kesatuan senjata kita adalah amat simbolis bahwa kesatuan bersenjata yang merupakan tentara rakyat dan tentara nasional terlebih dahulu memilih sendiri panglima besarnya untuk kemudian diangkat secara resmi oleh pemerintah. Dukungan rakyat dalam berbagai bidang tadi
telah berhasil meyakinkan lawan dan dunia internasional bahwa tekad kita untuk merdeka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setelah melancarkan perang kemerdekaan dan perjuangan diplomasi, maka pada akhir tahun 1949 dunia mengakui kemerdekaan kita itu. Dukungan rakyat seperti ini tidak hanya penting dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan. Dukungan rakyat yang kuat terhadap negara kita perlukan sepanjang zaman. Tidak ada pemerintah yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa dukungan kuat dari rakyatnya. Apabila saya tidak keliru, memasuki setengah abad kedua usianya, pers nasional tekad untuk menegakkan profesionalisme pers nasional dalam menyongsong abad ke-21. Saya menyambut gembira tekad pers nasional kita tadi. Meskipun demikian, kita semua berharap agar pers nasional tidak sampai melupakan tradisinya sebagai pers perjuangan serta makin meningkatkan peranannya dalam upaya besar pembangunan kita. Saya pernah mengatakan bahwa pers nasional kita hendaknya menjadi pers pembangunan. Saudara-saudara sekalian, dewasa ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami gelombang perubahan yang dahsyat, terutama di bidang informasi dan komunikasi yang merupakan bidang pergaulan pers. Tantangan yang kita hadapi juga berubah, bahkan akan bertambah besar dan kompleks di masa depan ketika kita memasuki abad ke-21 dan keterbukaan ekonomi dunia. Pers nasional pun mau tidak mau harus ikut berubah. Andai kata kita tidak berhati-hati, maka perubahan ini dapat menjurus ke arah pers perjuangan yang sama sekali lain. Pers akan berubah menjadi kansah perjuangan hidup dan perjuangan kepentingan baik bagi wartawan, bagi penerbit, bagi pemilik atau bagi kelompok, tetapi tidak bagi kepentingan nasional. Pers yang seperti itu adalah pers yang kehilangan jati dirinya sebagai pers dari khalayak membacanya, bangsa Indonesia. Tindak tanduk, perilaku, teknik-teknik, kriteria berita, pertimbangan, dan santun bahasanya akan begitu saja mengikuti resep pers global yang dianggap berhasil secara komersial. Pers seperti itu tidak lagi mencerminkan ciri-ciri keindonesiaan. Dengan demikian, bukan lagi merupakan pers nasional. Jelaslah bahwa tantangan yang dihadapi pers nasional dalam tahun 50 tahun kedua usianya tidaklah ringan. Tantangannya adalah mengembangkan pers nasional yang tetap konsisten dengan jati dirinya di satu pihak dan di lain pihak dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah perubahan zaman serta mampu bersaing dalam kancah persaingan media global. Jawabannya terletak pada kemampuan insan pers kita dalam mengembangkan pers nasional menjadi pers yang sekaligus profesional. Untuk itu, seluruh jajaran pers harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai profesi yang tinggi yang diterapkannya untuk menegakkan nilai-nilai yang diperjuangkan bangsanya dalam era globalisasi. Jika wartawan dan penerbit Indonesia tidak profesional, ia tidak akan dapat bertahan menghadapi persaingan yang lebih efisien dan mudah. Tetapi jika ia tidak berpegang teguh pada jati dirinya dan meniru-niru pers global, ia tidak akan mampu menghadapi pers global yang lebih kuat dalam era perdagangan bebas. Nilai tambah yang membuat pers nasional tetap dibaca dan diikuti oleh masyarakat kita terletak pada keindonesiaannya yang tidak akan pernah dapat ditiru dan dimiliki oleh pers asing. Makin mampu yang mencerminkan jati diri bangsanya dalam zaman yang terus berubah, akan makin kuat pula jati diri khalayak pembacanya. Seterusnya, makin kuat keindonesiaan pembacanya, akan makin kuat pula lah dukungannya terhadap kehidupan pers nasional. Adalah kewajiban organisasi pers nasional, PWI maupun SPS untuk mengembangkan keprofesionalan seluruh jajaran pers
dalam menghadapi era baru yang sedang kita masuki itu. Ciri utama seorang profesional terletak pada adanya etika profesi yang merupakan nilai-nilai yang melandasi mutu hasil karyanya. Etika profesi ini dipertaruhkan dengan integritas diri dan ditegakkan oleh organisasi profesinya. Etika sangat penting bagi pers karena ia memberikan jaminan dan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa apa yang dibaca itu memang mencerminkan hal yang sebenarnya. Etika juga memberikan jaminan bagi sesama insan pers bahwa persaingan dijalankan dengan sehat dan tidak ada yang berlaku curang untuk keperluan komersialnya. Pelaksanaan etika sangat penting untuk menjaga keberadaan pers itu sendiri. Makin baik insan pers menegakkan etika, akan makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin berkurang kecurigaan dan ketidakpuasan yang dapat mendorong campur tangan fisik luar terhadap pers. Oleh karena itu, setiap organisasi profesi di bidang pers haruslah mempunyai tata cara penegakan etika yang efektif. Tentulah lebih baik jika setiap profesi mengatur diri dan perilakunya sendiri secara bertanggung jawab. Dengan begitu masyarakat atau pemerintah tidak perlu mencampuri keberadaan pers untuk menjaga kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya mendengar bahwa wartawan Indonesia telah mempunyai kode etik yang dapat menjawab tantangan era globalisasi ini. Juga telah ada Dewan Kehormatan PBI untuk menegakkan kode etik tadi. Melalui sanksi-sanksi yang cukup berat, kita semua merasa bersyukur akan hal tersebut. Namun akhir-akhir ini kita bersama makin sering melihat pelanggaran etika dalam pers. Makin sering kita membaca tulisan yang melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan kode etik yang dibuat dan disepakati sendiri oleh wartawan. Misalnya, pemberitaan yang tidak mempertimbangkan kepatutan dan berita yang bersifat spekulatif yang dapat mengganggu rasa tentram dalam masyarakat. Kita juga makin memperhatikan berita, tulisan, atau gambar yang menyesatkan, membingungkan, meresahkan, mengandung ketidakbenaran, atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak. Tidak jarang pula kita melihat pemutarbalikan atau pengaburan daripada fakta, mencampur adukkan fakta dan opini sendiri yang merugikan atau menguntungkan suatu pihak, tidak menghormati asas praduga tak bersalah, dan seterusnya. Akibatnya masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti, dan utuh untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Hal ini tidak jarang menyebabkan masyarakat mengambil langkah yang kurang tepat, bahkan dapat merugikan. Karena itu, pada peringatan setengah abad usianya ini, saya menyerukan kepada seluruh jajaran pers nasional agar benar-benar memperhatikan perkembangan yang dapat merugikan pers dan masyarakat kita itu. Lebih-lebih pada saat bangsa kita berada pada awal tahap tinggal landas yang sangat menentukan masa depan bangsa kita. Untuk itu PWI dan SPS tentulah perlu mawas diri untuk menumbuhkan organisasinya menjadi lembaga yang semakin profesional, sehingga dapat mengembangkan masa pers yang juga semakin profesional. Sudah sepatutnya pula jika kita mengingat baik-baik salah satu tujuan kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang masih harus kita wujudkan dengan lebih baik. Tujuan itu dan juga diingatkan dalam kode etik wartawan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencerdasan kehidupan bangsa tidak dapat dicapai dengan pendidikan semata-mata atau hanya dengan memberikan kepada masyarakat fasilitas pengajaran. Lebih dari itu, pencerdasan hanya mungkin dikembangkan secara terus-menerus di segala bidang kehidupan dengan memberikan wawasan kepada masyarakat untuk menemukan makna dari setiap persepsi kehidupan yang dihadapinya. Jelaslah bahwa pers merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam proses pencerdasan ini.
Hal ini hanya mungkin terlaksana jika pers memahami tanggung jawab profesionalnya dan mencapai tujuan tadi. Dengan harapan dan ajakan tadi, saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pers nasional yang hari ini genap berusia setengah abad. Tingkatkanlah selalu profesionalisme, idealisme, dan realisme dalam mengembangkan tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik pers nasional pada bangsa kita yang sedang berjuang membangun diri dalam dunia masa depan yang makin lama makin penuh dengan tantangan itu. Dirgahayu pers nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.